Selamat malam Ibu Harni dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai strategi simplifikasi teks Kaguya Hime untuk bahan bacaan pembelajar bahasa Jepang tingkat pemula. Berikut adalah daftar isi saya. Kemudian saya akan mulai dengan memaparkan latar belakang dilakukannya analisis ini. Pertama, mengenai language development. Saya mengutip kata-kata dari Chomsky bahwa pengetahuan tentang bahasa atau yang sering disebut dengan kompetensi itu berkembang melalui serangkaian tahapan yang mencapai kondisi yang mapan dan matang beberapa saat sebelum pubertas setelah perubahan yang cukup kecil pada sistem. Kemudian ada pula sebuah konsep yang tentunya kita sudah kenal dari Halliday dan Matheson mengenai learning language, kemudian ada learning through language, dan learning about language, yang mana ketiganya juga merupakan tahapan perkembangan terutama dalam pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir, sebuah figur dari Sklepegrel dan Christie yang sudah pernah kita pelajari di kelas mengenai perkembangan bahasa dari early childhood hingga late adolescence. Nah, ketiga hal yang telah saya paparkan tersebut mendukung pemikiran saya bahwa seseorang dari kecil hingga dewasa itu mengalami serangkaian perkembangan bahasa. Nah, kita sedikit beralih ke konsep lain, ada yang disebut dengan readability atau keterbacaan versi bahasa Indonesianya. Nah, Woods et al. Mendefinisikan readability sesuatu yang diselidiki dengan tujuan untuk mengukur kompleksitas tulisan dan memperkirakan tingkat atau level bacaan atau pendidikan yang diperlukan untuk memahami teks tersebut. Jadi teks yang baik tentunya memiliki readability yang baik. Misalnya kita tidak mungkin memberikan bacaan yang berat-berat seperti berita pada koran dalam bahasa target kepada pembelajar yang masih tingkat pemula. Nah, salah satu strategi untuk membuat readability teks menjadi lebih baik untuk pelajar pemula adalah dengan strategi simplification. Nah, menurut Samuelson, simplifikasi teks adalah proses yang bertujuan untuk membuat readability jauh lebih mudah dicerna oleh pembaca atau pembicara. Oleh karena itu, analisis saya pada tugas kali ini memiliki dua pertanyaan penelitian. Satu, bagaimana interpretasi analisis grammatical text Kaguya Hime untuk level N5 dan untuk level N1. Dua, bagaimana strategi simplifikasi teks Kaguya Hime untuk bahan bacaan pembelajar bahasa Jepang tingkat pemula dapat dilakukan dengan melihat analisis gramatikalnya. Langsung saja kita mulai dengan sumber dan deskripsi data. Jadi data yang saya dapatkan itu berasal dari sebuah website penyedia teks bahasa Jepang atau teks bacaan bahasa Jepang bernama Dokusho Club. Di sana itu disediakan banyak bacaan yang sudah dikategorikan berdasarkan level kemampuan pembacanya. Nah, dari sekian banyak cerita, saya memilih cerita Kaguya Hime. Karena Kaguya Hime itu, Kaguya itu nama orangnya ya, Hime itu artinya princess kalau dalam bahasa Jepang. Jadi Princess Kaguya gitu. Nah, kenapa saya memilih? Karena cerita rakyat Kaguya ini sudah ditulis dari perkiraan sekitar akhir abad 9 hingga awal abad 10 dan disebut-sebut sebagai teks naratif Jepang yang tertua. Nah, singkatnya, Kaguya Hime ini menceritakan tentang seorang kakek pemotong bambu yang menemukan bayi perempuan di dalam batang bambu. Jadi agak mirip dengan cerita Timun Mas. Nah, dia itu dan istrinya membesarkan anak tersebut hingga tumbuh menjadi cantik dan banyak yang menyukainya. Namun, Kaguya tidak ingin menikah, sehingga di akhir cerita dia akhirnya kembali ke rumahnya di bulan. Nah, saya mengambil teks bacaan Kaguya Hime ini untuk level bahasa Jepang N5 dan N1. Disclaimer, pelevelan ini bukan berdasarkan sesuatu yang resmi ya, jadi ini adalah sebatas klaim dari pemilik website bahwa teks tersebut itu levelnya N5 dan N1. Mungkin saya akan tunjukkan sebentar isi teksnya. Baik, ini adalah isi teks untuk Kaguya Hime level N4. Masih didominasi dengan gambar-gambar dan tulisannya pun masih menggunakan hiragana, huruf yang paling simpel dalam bahasa Jepang.
Kemudian untuk yang N1, nah ini untuk N1, jadi tulisannya sudah menggunakan kanji dan tidak ada gambar sama sekali. Baik, mari kita lanjutkan. Mohon tunggu sebentar. Baik, sebagai gambaran, jadi mengapa saya memilih level N5 dan N1 itu karena level N5 itu merupakan level yang terendah dalam JLPT dan level N1 itu merupakan level yang tertinggi dalam JLPT. Kalau disetarakan dengan CFR, N5 itu A1, kalau N1 itu selevel dengan C2. Baik, langsung saja kita mulai dengan interpretasi data. Jadi ini adalah hasil parsing saya, ini untuk N5 dan yang ini untuk N1. Baik, kita mulai dengan interpretasi data untuk Kaguya Hime level N5. Di sini saya mendapati bahwa teks ini masih menggunakan simple axis. Saya mengambil contoh dari, saya sudah menuliskan barisnya ya. Saya mengambil contoh dari baris 3. Yang pertama ini ya, jadi ada kata oji-sang. Oji-sang itu artinya kakek. Nah, oji-sang ini merupakan pilihan kata yang mudah, yang simple, yang sederhana, yang pembelajar bahasa Jepang level rendah pun tahu artinya. Kemudian nomor 5 itu ada take. Ya, take itu artinya bambu, dan ini juga merupakan kosakata yang mudah. Nanti akan saya bandingkan dengan yang N1 untuk penggunaan dua kosakata ini. Selanjutnya, teks ini menggunakan simple conjunction. Jadi di sini hanya ditemukan dua, yaitu to yang artinya dan. Contohnya oji santo obasang, kakek dan nenek. Kemudian ada juga demo ya. Demo itu artinya tetapi ada di line 11. Demo otoko no hito wa dikimasen. Tetapi anak laki-laki tidak bisa. Nah, selain demo dan to ya, selain dan tetapi itu tidak ditemukan konjungsi lainnya. Kemudian teks ini juga masih menggunakan simple sentence, yaitu hampir semua kalimat terdiri dari satu klausa saja. Jadi kalimat sebanyak ini semuanya satu klausa. Lalu teks ini juga masih bersifat spoken like. Contoh yang saya ambil itu maaf saya tidak menuliskan lainnya, ada di line 3. Mukashi ini ya, mukashi itu artinya dahulu kala gitu. Tapi ketika mukashi itu berarti kesannya itu seperti sedang mendongeng, jadi sangat terdengar spoken like. Kemudian yang ini saya skip saja karena keterbatasan waktu. Saya lanjutkan, tidak ditemukan embedding atau embedded clause atau embedded phrase, itu dua-duanya tidak ditemukan dalam teks ini. Lalu tidak ada grammatical intricacy, tentu saja ya, karena tidak ada embedding juga. Apalagi grammatical metaphor atau konsolidasi itu juga tidak ditemukan di sini. Jadi teks ini lebih seperti you say what you mean what you say. Dan terakhir, teks ini itu mengandung istilah-istilah yang sifatnya itu common sense knowledge. Jadi istilah-istilah yang umum gitu, bukan uncommon sense, bukan educational. Kemudian langsung saja kita lanjutkan ke level N1. Jadi saya mengamati bahwa teksnya itu menggunakan kompleks leksis. Pemilihan katanya ya, penggunaan katanya itu kompleks. Contohnya okina ya. Kalau tadi kita bandingkan yang N5 ini dia simply menggunakan oji-sang aja, kakek gitu. Tapi di sini disebutnya itu okina. Okina itu merupakan sebuah kosakata yang levelnya tinggi ya. Jadi kalau pembelajar bahasa Jepang pemula itu biasanya tidak tahu okina itu apa. Ini tuh sebutan untuk lelaki tua gitu ya. Jadi misalnya kalau di bahasa Indonesia itu anak kecil kan mungkin tidak tahu kata-kata lelaki parubaya seperti itu ya. Nah, ini sama konteksnya. Kemudian untuk penyebutan bambu di sini, di teks ini tuh disebutnya takeyabu. Kalau tadi kan take doang ya. Kalau di sini takeyabu atau rumpun bambu. Jadi lebih kompleks ya. Kemudian teks ini menggunakan konjungsi yang bervariasi. Jadi tidak hanya dan tetapi gitu ya, tapi ada juga karena, ada juga ketika gitu ya. Contohnya teman-teman bisa lihat sendiri nanti karena waktunya cukup terbatas. Lalu selanjutnya teks ini menggunakan complex sentence. Jadi satu kalimat bisa lebih dari satu klausa yang berisikan dependent dan independent clause. Ini saya mengambil contohnya nomor 6 ya. Ini di
line nomor 6 ini ya, yang 3 baris ini itu satu kalimat. Jadi panjang banget ya. Isinya itu ada 6 klausa isinya. Kemudian terakhir, teks ini menggunakan uncommon sense knowledge. Jadi kalau tadi common sense, kalau di sini uncommon sense contohnya itu, misalnya ini Okina juga kan kita harus tahu konteksnya gitu. Kemudian rumpun bambu mungkin ya. Saya sebelum membaca ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia pun saya tidak tahu rumpun bambu itu apa ya. Ternyata rumpun bambu itu sekumpulan bambu-bambu gitu yang tumbuh liar di hutan gitu. Itu disebutnya rumpun bambu. Kalau dalam bahasa Jepangnya takeyabu. Baik, dengan begitu kita sampai pada menuju kesimpulan ya. Di sini jawaban dari question research saya yang pertama ya, mengenai interpretasi analisis gramatikalnya, saya menyimpulkan bahwa yang level N5 itu menggunakan simple grammar dengan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan. Kemudian level N1 menggunakan grammatical intricacy dengan ciri-ciri yang tadi juga sudah disebutkan. Sejujurnya saya agak kecewa dengan yang level N1 ini karena menurut saya bacaan tersebut masih belum mencapai level N1 ya, karena N1 itu kan setara C2 kalau di CFR ya, jadi levelnya itu yang tertinggi. Harusnya diharapkan bisa mencapai bisa mengandung ini grammatical metafor atau konsolidasi juga gitu ya, tapi di teks ini masih belum ditemukan. Mungkin karena data yang digunakan terbatas, yaitu hanya sebatas satu paragraf saja gitu ya dari keseluruhan teks. Baik, pertanyaan yang kedua, strategi simplifikasi. Jadi ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mensimplifikasi atau menyederhanakan teks dari level tinggi menjadi level rendah. Saya akan membacakannya saja. Mengubah kompleks leksis menjadi simple leksis, mengurangi penggunaan konjungsi yang terlalu rumit, memecah kompleks sentence menjadi beberapa simple sentence, mengurangi kesan kaku dan dari written mode dengan menyisipkan spoken like mode, mengurangi embedded clause dan phrase pada kalimat, menyederhanakan kalimat yang rumit menjadi sesuai dengan you say what you mean what you say, mengurangi istilah-istilah uncommon sense knowledge yang sekiranya belum dikuasai dan mengubahnya dengan alternative common sense knowledge. Jadi ini strategi yang bisa dilakukan oleh pengajar ketika ingin menyederhanakan teks yang level tinggi untuk dapat dipakai untuk pembelajar pemula. Baik, simpulannya, hasil interpretasi analisis gramatikal teks menunjukkan teks Kaguya Hime untuk level N5 menggunakan simple grammar, dan untuk level N1 menggunakan grammatical intricacy. Simplifikasi dari teks bacaan dengan level N1 untuk dapat digunakan oleh pembelajar dengan level N5 dapat dilakukan dengan berbagai cara yang telah disebutkan pada pembahasan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.